Sebelum kalian lanjut nonton video aku, jangan lupa subscribe, like, and komen-komen yang bagus, positif, serta membangun ya. Jika menurut kalian menghibur, unik, dan bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga, sahabat, gebetan, TTM, ataupun mantan kalian. Oke, selamat menonton. Untuk menemukan keanehan atau sesuatu yang bermanfaat, tonton sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, sebelum aku menyinggung sesuatu yang sesuai dengan judul aku, ini sebelumnya aku mohon maaf karena emang ini posisinya aku lagi nggak sopan banget. Mohon maaf karena emang, jujur aku bikin video kali ini tuh aku nggak ada kayak mood atau apa, nggak ada niatan buat bikin video karena emang spontan banget gitu loh. Kayak aku ingin ikut bersuara aja gitu loh, setelah aku tahu dari ada video yang viral itu ya, yang berjudul tutorial menjadi Tuhan, itu aku ingin banget ikut berkomentar. Tapi di sini perlu digarisbawahi, aku bukan memihak siapa-siapa. Aku juga nggak tahu aku termasuk berkomentar yang baik atau yang buruk, maksudnya yang positif atau negatif. Yang pastinya ini sesuai apa yang aku sesuai apa yang aku tahu aja ya, dari apa yang aku lihat selama ini. Oke. Dan ini aku kali ini emang kayak beda banget. Gak tahu kenapa aku kok mau gitu loh pakai kerudung ini ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, aku posisinya lagi gak ada niatan, aku juga gak ada niat apa-apa. Aku spontan seadanya aja. Bukannya gak niat bikin video ya, emang gak ada niatan, cuman ya nggak apa-apa sih, nggak masalah kan, style gue gitu kan, wede gue nggak. Jadi ini tuh kerudung siapa ya, kerudung emak gue kali ya. Kayak kelihatan tua sih, tapi it's okay, nggak masalah. Mencintai seseorang tidak memandang dari fisik ya, sombong amat. Oke, lanjut, kita kembali ke laptop. Jadi kita tadi aku mau istilahnya berkomentar atau sharing atau apa ya pokoknya ikut bersuara aja lah ya, mengenai isi dari video milik Fan Official ya, tepatnya Fan Official. Jadi nanti aku kasih tahu videonya ya, video. Nah, jadi kalian tinggal langsung saja buka YouTube kalian dan langsung ini, aku tadi udah ketik tutorial menjadi Tuhan, nanti akan langsung muncul Fan Official. Nah, jadi dia ini udah klarifikasi ini. Cuman klarifikasinya tuh dia tuh bercanda gitu. Ya ujug-ujugnya kayak, tapi gue bohong. Tapi ya it's okay sih. Menurut aku dia tuh gak perlu klarifikasi karena emang isinya gak bermasalah. Cuman emang salah di judulnya gitu ya, thumbnailnya itu loh. Nah, cuman dia ini klarifikasinya tuh bercanda ya, it's okay, tuh urusan dia. Nah, tutorial menjadi Tuhan. Oh my god, iklan dulu guys. Nah, ini menurut Islam, Allah itu tidak ada awalnya dan halo guys, kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana syarat menjadi Tuhan. Oke, kali ini gue akan memberikan tutorialnya. Sebelumnya kalian perlu ketahui bahwasanya sifat wajib Allah itu ada 20 yang harus kalian ketahui. Dan sifat wajib Allah yang pertama. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi yang belum lihat videonya bisa langsung di cross check sekarang ya, videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah nggak ada masalah gitu guys. Sekarang aku mau bicara dulu gitu lah. Oke. Jadi setelah aku timang-timang, setelah aku coba telaah, lihat videonya sampai akhir, sebetulnya nggak ada yang salah sih, semuanya itu benar. Itu dia itu sedang ngomongin sifat-sifat Allah gitu loh, sifat-sifat yang biasanya kalau di masjid itu kayak suka dibikin pujian gitu loh. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi fardaniyat. Ya, selebihnya seperti itu ya Allah. Itu pelajaran kelas berapa sih? Tapi keterlaluan banget sih, aku nggak hafal. Sebetulnya hafal sih, cuman aku kayak campur-campur grogi gitu loh kan, namanya juga ikut berkomentar, takut salah ngomong ya kan. Nanti kalau misalkan aku ada yang salah omong, salah komentar, tolong
diluruskan ya, maksudnya itu tolong dikasih tahu gitu loh, dikasih tahu dengan baik, berkomentar dengan positif, jangan menjaga gitu loh. Bener dia gak tulis di komentar guys, tapi dia kayak chat gitu loh ke aku, merinding. Oke. Nah, jadi dia itu di situ ngomongin sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat, maksudnya tuh sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Cuman kalau memang diomongkan secara agamis, secara secara keislaman, memang itu sifat-sifat yang dimiliki Allah. Tapi berhubung dengan genrenya dia, dengan dengan casingnya dia yang seperti itu, kayak anak yang berandalan gitu loh, maksudnya tuh kayak anak ya pokoknya berandalan, tau lah ya, dari stylenya, dari cara gaya ngomongnya itu kan kelihatan banget gitu loh, versi dia yang manusia yang model kayak gitu loh. Aduh gimana ya, sulit banget sih ngomongnya. Pokoknya dari bahan yang dia omongin itu nggak salah, emang itu yang disebutin adalah sifat-sifat Allah, dan dia menjelaskan maknanya sesuai versi sesuai kayak sesuai pandangan dia gitu loh, sesuai pandangan dia, dan disampaikan juga orang, maksudnya tuh gini, dengan cara dia menyampaikan pasti itu sangat mudah ditelaah dengan orang versi dia gitu loh, versi dia yang mau berpikir ya. Tapi kalau buat mereka yang nggak mau berpikir, pasti mikirnya kayak malah dibikin guyon gitu loh, dibikin serius, karena memang dari judulnya itu salah, thumbnail gitu ya istilahnya. Judulnya itu salah, sebetulnya sih bukan tutorial menjadi Tuhan. Tapi kalau misalkan mau kita telaah baik-baik, sebetulnya memang itu boleh dijadikan kayak tutorial menjadi Tuhan. Karena apa? Karena kita tuh tahu gak ada gitu loh yang bisa memenuhi syarat-syarat itu gitu loh. Jadi kalau ibaratkan kalau misalkan ibaratkan kita ngomong sama orang yang selengekan gitu kan. Kalau orang selengekan kan pasti pikirannya tuh mohon maaf ya, bukannya kayak menghina atau apa. Emang kan kalau orang selengekan kan pemikirannya kan kayak kurang berbobot gitu kan, biasanya kan kayak dibawa candaan atau dibawa kayak slow gitu kan, gak dipikir berat-berat. Jadi kalau misalkan dibuat kayak gitu, dia tuh kayak lebih kayak lebih paham gitu loh, maksudnya tuh kayak aku sampai lupa ngomong apa, pokoknya intinya tuh kayak gitu loh. Nah sedangkan kalau misalkan kita pikir secara sadar, secara normal, ya emang itu susunannya gitu loh. Allah itu kekal, Allah itu terdahulu, Allah itu ya banyak semuanya makna-makna dari sifat-sifat itu. Nah contoh misalkan kekal, oke, manusia kita pasti mati, dan itu sudah jelas, yang hidup itu pasti akan mati. Nah otomatis kita nggak hidup selamanya gitu loh, kita nggak kekal, kita nggak abadi. Jadi dari syarat itu kita nggak sesuai. Dari syarat yang kedua, aku istilah Arabnya aku nggak begitu pintar sih soal menerjemah. Kayak misalkan kayak ini, tidak bergantungan ya. Tuhan tidak bergantung kepada hamba. Tuhan tidak bergantung kepada hamba. Nah, sedangkan kita, kalau misalkan kita misal kalau kita Tuhan, kita bergantung kok, karena kita makhluk sosial, kita tuh bergantung sama orang lain, kita makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Jadi ya untuk syarat yang selanjutnya tuh kita nggak cocok gitu loh. Jadi kayak ada tahap-tahap gitu loh. Jadi kalau ibaratkan disebut tutorial, mungkin it's okay buat mereka yang nggak paham. Kayak misalkan kan banyak tuh isu-isu yang sering terjadi, kayak ngaku-ngaku dia Tuhan atau aku Tuhan gitu. Kalau bahasa Islaminya tuh kayak bukan, di ajaran kita itu Tuhan itu cuma satu, dan Allah, dan itu sudah jelas. Islam juga agama sempurna dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin orang yang nggak begitu berkeyakinan tinggi atau nggak berilmu pengetahuan banyak, mungkin dengan jalan yang seperti ini, dijelaskan dengan ini, tahap-tahap menjadi Tuhan tuh ada sekian, ada ini. Nah, mungkin di situ dia baru percaya bahwa memang nggak ada Tuhan selain Allah gitu loh. Karena walaupun nabi itu kan bukan Tuhan, dia yang manusia biasa kok bisa ngaku-ngaku jadi Tuhan tuh gimana? Yaudah, ini nih ada tahap-tahapan menjadi Tuhan nih, ada wujud, qidam, baqa. Kamu sesuai nggak dari tahap satu persatu tahap, sesuai nggak gitu loh. Jadi mungkin maksudnya tuh kayak gitu. Cuman kadang kalau secara terbelisit dalam otak kita, tutorial menjadi Tuhan maksudnya gitu kan. Ya sekarang kita coba
mikirlah. Walaupun memang ada tutorial menjadi Tuhan, kita nggak bisa nyobain satu-satu. Kayak misal tutorial memasak nasi goreng, kita bisa coba satu-satu. Yang pertama beli bahan-bahannya, yang kedua kita kupas bahan-bahannya, kita siapkan bahan-bahannya, yang ketiga kita cincang halus, misalkan yang keempat kita goreng setengah matang, selanjutnya masukkan nasi. Kita bisa ngikutin tahapnya satu persatu. Tapi kalau misalkan dari tadi dari yang wujud kita bakok, wujud kidam terus bakok itu kan, dan dari satu tahap satu tuh kita nggak bisa gitu loh, nggak relevan, bukan sih, kayak ya emang nggak sesuai, nggak cocok, itu nggak ada pada diri kita gitu loh. Walaupun dia seorang pejabat pun yang punya banyak uang, nggak ada. Ya istilahnya kita ambil contoh satu aja kekal. Kita manusia di bumi ini nggak ada yang kekal, semuanya itu pasti akan mati gitu loh. Dan sekali lagi dari isinya memang nggak salah, cuman judulnya aja kayak terlalu bikin orang kaget gitu kan, tutorial menjadi Tuhan gitu loh. Walaupun dia bikin konten tutorial menjadi Tuhan, nggak akan ada orang yang bisa mencoba gitu loh. Gitu, mungkin emang judulnya aja yang terlalu mengundang ya, mungkin itu salah satu trik dari dia ya, atau strategi dari dia untuk mengundang banyak viewers. Tapi ya kembali lagi pada diri kita, pinter-pinternya kita sebagai makhluk yang yang hidup, yang sebagian hidupnya hidup pada dunia sosial, dunia maya gitu kan, online ya, apa sih istilahnya, ya ampun ya pokoknya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar menelaah, jangan mudah terima gosip, terima hoax atau apalah itu gitu loh. Jangan mudah kepancing gitu loh, ke bawah panas gitu, dibikin slow aja. Tapi emang orang Indonesia tuh menggebu-gebu gitu ya, sekali ada yang dikit langsung viral gitu kan. Ya orang Indonesia juga santuy banget ya, kayak aku gini, mentang-mentang dadakan bikin video ya kan, aku emang mohon maaf sih, emang ya gini aja. Dan aku sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata atau nggak setujunya sama aku ya. Namanya juga orang bersuara ya kan, punya hak masing-masing. Dan ini aku nggak ada struktur apapun, ini aku pure ngomong, nggak di gimmick, nggak di sensor, nggak di cut atau apa, nggak ada tulisan, nggak ada catatan. Ini pure aku mikir langsung. Jadi mataku kemana-mana gini tuh aku mikir guys, ya udahlah, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen yang positif yang membangun, untuk aku bangun channel ini ya guys. Apapun konten selanjutnya kalian bisa chat aku yang punya nomor aku, atau kalian bisa itu DM ke Instagram aku, nanda_s atau nanda cs official_YTB. Nanti di situ insya Allah pasti dibalas, atau juga langsung komentar di bawah ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya yo.